Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selalu jaga kondisinya ya. Walaupun di dalam rumah, jaga kondisinya, jaga keluarganya. Langsung saja, Pak Didi di sini sedikit akan menerangkan mengenai pelajaran Quran hadis, yaitu yang bab kedua, yaitu surat Al-Kautsar. Langsung saja buka halaman 9 di buku salam kalian masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah yang membencimu, dialah yang berputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Yang B, ya ini isi kandungan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dari surat semua yang ada di Al-Quran, yaitu 114. Dalam Al-Quran yang terdiri atas 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak, atau juga berarti salah satu nama telaga di surga. Berarti di surga itu ada namanya surga, telaganya namanya Kautsar. Namun nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama. Diambil dari ayat yang pertama ya. Inna a'tainakal kautsar, ya, itu diambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar. Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Hijrah itu artinya pindah ke kota Madinah, sehingga digolongkan ke dalam golongan surat Makkiyah. Kalau diturunkan di surat Mekah namanya adalah surat Makkiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah namanya surat Madaniyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Surat Al-Kautsar diturunkan sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk ejekan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy saat itu menjuluki Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Abtar. Nah, di sini apa itu Al-Abtar? Artinya orang yang terputus. Karena pada saat itu putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Qasim meninggal dunia di usia yang masih kecil. Jadi Nabi Muhammad mempunyai putra laki-laki yang namanya Qasim dan meninggal sejak kecil. Orang kafir Quraisy atau kaum Quraisy itu mengejek Nabi Muhammad yang terputus, artinya tidak ada yang penerusnya Nabi Muhammad, seperti itu. Dengan diturunkannya surat Al-Kautsar ini, Allah Subhanahu wa taala menjawab ejekan kaum kafir Quraisy tersebut dan sekaligus menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang yang termasuk ke dalam golongan Al-Abtar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Melalui surat Al-Kautsar ini juga Allah Subhanahu wa taala memberi tangguhan pada Nabi Muhammad SAW atas izin dan cobaan yang dihadapinya selama berdakwah. Dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan dengan cara melaksanakan
ibadah, diantaranya sholat dan berkorban. Ya, ini pas bulan ini nanti tanggal 30 kaum muslimin seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan itu melaksanakan korban Idul Adha. Pada ayat terakhir surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa yang termasuk ke dalam golongan al-abtar adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya adalah mereka kaum Quraisy, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, yang telah mengejek Nabi Muhammad berserta kaum muslimin. Surat Al-Kautsar ini memberikan pelajaran untuk kita agar bersyukur nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan cara meningkatkan amal ibadah kita dan kepedulian kita terhadap sesama. Nah, kepedulian kita terhadap sesama, kita melaksanakan korban. Di hewan korbannya itu disembelih baru dibagikan di keliling kita atau di lingkungan kita. Nah, itu namanya kita adalah mensyukuri nikmat atau sesama. Surah Al-Kautsar ini juga mengingatkan kepada kita tentang peristiwa awal mulanya perintah berkorban kepada Nabi Ibrahim untuk menguji keteguhan iman. Peristiwa tersebut harus dapat kita ambil hikmahnya untuk diteladani dengan menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha dan membagi-baginya dagingnya kepada saudara, tetangga dan orang-orang di sekitar kita, serta meningkatkan ibadah sosial seperti bersedekah dan berbagi dengan sesamanya. Nah, jadi walaupun dulu sudah ada dilaksanakan korban, nah sampai saat ini berkorban itu harus dilaksanakan. Yang bagi orang yang mampu, yang sudah mempunyai rezeki yang cukup lah untuk berkorban. Untuk kambing 1 orang, kerbau, sapi itu untuk 7 orang, dan onta itu banyak sekali, beberapa orang. Dan disitulah ada beberapa tadi yang sudah Pak Didi jelaskan mengenai surat Al-Kautsar. Diingat-ingat, kalau belum paham diulangi lagi, putar videonya dan dibaca di buku bebenah, di buku salam, dipelajari, diingat-ingat. Mungkin cukup itu dulu. Ketika ada kekurangan dari Pak Didi, keterangan yang kurang jelas, Pak Didi mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, semangat ibadah di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.